ada beberapa catatan untuk wali kota ke depan, karena ini sejalan dengan RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga, 2025-2045. Nah, kalau harapan saya, Salatiga ini harus menjadi kota modern, ini untuk menjadi keunggulan kompetitifnya, kota yang indah, karena dia di pegunungan, indah, karena Salatiga pernah menyandang sebagai Paris Van Central Java. Jadi Parisnya Jawa Tengah waktu masa Belanda. Nah, itu yang kita kembalikan. Kemudian karena di sini memiliki iklim yang bagus, maka kekuatan kita ada pada pariwisata dan juga pada pendidikan, karena kita Salatiga itu IPM-nya yang tertinggi di Jawa Tengah. 84,99. Sementara Jawa Tengah cuma secara provinsi hanya 7,4. Nah, sehingga hal-hal ini yang menjadi potensi kita yang bisa kita kembangkan sebagai keunggulan-keunggulan kompetitif kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau pelaksanaan pilkada serentak di kabupaten, kota, dan provinsi, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Salatiga periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kota Salatiga, yaitu Bapak Dance SH Walid MSI. Beliau adalah Ketua DPC PDIP Salatiga. Apa kabar Pak Dance? Baik, senior. Yap. Pak Dance lahir di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Bergabung dengan PDIP Salatiga 2014, menjadi anggota DPRD Salatiga sejak 2014 sampai saat ini, dan sekarang menjadi Ketua DPRD Kota Salatiga. Nah, Pak Dance, kalau ada yang terlewat perjalanan karir sejak awal sampai saat ini bisa ditambahkan. Monggo silakan. Jadi saya bergabung dengan PDI Perjuangan itu sejak tahun 2006. 2006. Dan pada waktu 98, pada waktu reformasi, saya mulai ikut-ikut pada Mega Kampus namanya. Ya, itu kira-kira tambahan. Waktu itu di UKSW Pak Dance. Betul di UKSW, masih Mega Kampus. Kemudian 2006 saya mulai bergabung secara resmi dalam struktural partai. Saya menjadi bagian dari Ketua Banteng Muda Indonesia pertama itu. Kemudian saya menjadi masuk dalam struktur DPC sejak 2009 PAW. Kemudian sejak 2011 sudah menjadi sekretaris. Nah, Pak Dance mungkin bisa diceritakan hasil Pileg 2024 PDI Perjuangan Kota Salatiga dan proyeksinya ke Pilwakot seperti apa? Baik, jadi untuk Kota Salatiga di pemilu legislatif 2024 ini mendapat 8 kursi. 8 kursi, kemudian ada PKB 5 kursi, kemudian Gerindra 4 kursi, PKS 4 kursi, Demokrat 3 kursi, dan Nasdem 1 kursi. Ya. Jadi dari 25.
25. Dari 25 ya. 25. Jadi berarti PDIP lebih dari cukup untuk mengusung calon sendiri. Betul. Jadi sesuai dengan aturan kan 20%. Ya. 20% itu kan 5. Nah, Ya. sehingga ada 2 partai sebenarnya yang memiliki peluang untuk mengusung sendiri, Ya. yaitu PD Perjuangan dan PKB. Sementara partai yang lain membutuhkan koalisi dengan partai-partai yang lain. Ya. Ya. Nah, dengan modal 8 kursi bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi, apa yang diprogramkan oleh PDIP Salatiga mengenai calon-calon yang akan diusung? Tentunya walaupun kita sebagai pemenang pileg, tapi kan kita akan berusaha menjadi pemenang pilkada. Nah, pemenang pileg kita tidak mungkin jalan sendiri dengan arogansinya, tidak mungkin. Ya. Sehingga kita memang melakukan komunikasi dengan beberapa partai yang diharapkan menjadi bagian dari kerjasama politik untuk mengusung calon kita dalam pilkada 2024 ini. Jadi kita sudah membuka pendaftaran di Perjuangan Kota Salatiga tanggal 10 sampai 12 Mei. Ya. Sudah ada 11 yang mendaftar. Sudah ada 11 yang mendaftar dan hari ini mulai pengembalian berkas. Pengembalian berkas. Sampai tadi ada 2 bakal calon yang mengembalikan berkas. Yaitu atas nama Dandan dan Pak Haryono. Sudah ada 2. Nah, yang mendaftar itu termasuk yang sudah mengembalikan berkas, apakah dari kalangan kader sendiri atau ada yang dari luar partai? Ini ada terbagi atas 3 bahagian. Yang pertama ada kader sendiri, tapi belum kan karena kita buka pengembalian berkas sampai hari Sabtu, sampai Minggu. Jadi ada yang dari kader sendiri yang daftar, ada yang teman-teman partai yang lain yang mendaftar, tapi ada yang bukan berasal dari partai, yang bukan berasal. Seperti yang mengembalikan berkas hari ini, Kolonel Haryono itu beliau adalah dulu dan Lantamal Semarang. Kemudian yang satu adalah Pak Dandan itu kader dari Nasdem. Jadi ada yang dari partai, ada yang non partai, tapi ada juga yang kader sendiri. Nah, kalau yang dari kader sendiri, walaupun belum mengembalikan berkas, tapi yang sudah daftar siapa, Pak? Yang dari kader sendiri yang sudah daftar 1 orang sebenarnya. Namanya atas nama Bapak Hartoko. Oh. Nah, bagaimana dengan Pak Dance sendiri? Saya untuk sementara tetap saja di DPRD. Tetap di DPRD saja. Karena kondisi sekarang ini kan ada banyak pertimbangan yang harus kita pikirkan dalam rangka pemenangan pilkada ini. Tidak sekedar figur saja, tapi juga ada banyak hal. Jadi apakah nanti akan dipasangkan antara figur yang dari luar dengan dari kader atau seperti apa? Jadi di PD Perjuangan, Pak Bambang, itu DPC PD Perjuangan Kota Salatiga itu sifatnya hanya menjaring dan memverifikasi secara administrasi. Fit and proper dan keputusan akhir itu ada di DPP. Jadi semua itu diserahkan ke DPP partai, sementara kita di sini hanya sifatnya penjaringan. Nah, dengan peta perolehan kursi dan kemudian yang sudah mendaftar di PDIP, apakah masih ada calon-calon di luar yang ada mendaftar di PDIP, Pak? Iya, memang untuk pintu masuk pendaftaran, kalau di partai kami itu bisa lewat DPC, lewat DPD, lewat DPP. Yang nanti semuanya akan dikonsolidasikan di DPP. Tapi yang kami tahu sampai saat ini, baru pendaftaran yang dilakukan oleh DPC partai. Nah, itu 11. Baik. Apakah masih ada tokoh-tokoh
calon-calon di Salatiga di luar nama yang sudah daftar di PDIP itu yang mulai sosialisasi atau mungkin mendeklarasi sebagai calon atau ada yang mengusulkan sebagai calon Ya, tetapi tidak mendaftar di PDIP. sampai saat ini hampir semua yang sudah melakukan sosialisasi itu mendaftar. Kecuali ada 2 partai yang belum mendaftar, yaitu dari Gerindra dan Demokrat. Nah, dari Gerindra memang saya juga belum tahu persis siapa yang akan dicalonkan dari Gerindra. Informasinya ada istri dari atau anaknya Mas Reza. Kemudian yang kedua itu dari Demokrat itu ada yang sekarang mulai sosialisasi adalah ketua partainya yaitu Bu Dia Sunarsasi. Nah, dari 2 partai ini sama sekali tidak mendaftar ke PDI Perjuangan. Tapi pendaftaran kan tanggal 10 sampai 12. Itu sudah selesai. Selesai kalau PDI. Kalau di situ pernah ada mantan pejabat wali kota yang dikabarkan mau mencalonkan itu mendaftar di PDIP atau tidak, Pak? Iya. Jadi kalau mantan wali kota kita itu kan Pak Yulianto. Beliau kan sudah 2 periode. Jadi mungkin sudah tertutup untuk itu. Yang daftar di tempat kita itu adalah mantan penjabat wali kota. Pak Sino Rahmadi. Sudah daftar. Nah, dari estimasi Pak Dance, kira-kira akan ada berapa pasang calon yang bersaing? Iya. Kalau dari peluang yang ada sesuai dengan kursi, kemungkinan besar itu ada di 3 atau 4. Tapi kalau saya melihat secara real di lapangan, sudah paling banyak 3 pasang calon. Sudah paling banyak. Nah, dengan banyaknya yang daftar di PDIP, juga suara banyak kursinya PDIP sangat besar, mungkin nggak cuma 1 pasang saja yang maju? Kita memang sementara melakukan komunikasi politik dengan teman-teman partai. Daripada kita tarung berdarah-darah, bagaimana kalau kita satukan visi aja. Hal-hal lain nanti kita bicarakan bersama. Jadi kita bisa lawan kota kosong. Tapi dengan persatuan yang jelas, ada kesepakatan partai, kemudian untuk ke depan ya kita tata bersama. Bagaimana responnya teman-teman politik Salatiga? Jadi ada beberapa yang sudah positif. Memang tapi ini butuh waktu ya, butuh waktu untuk mengkomunikasikan kepentingan ini kan tidak gampang. Sehingga memang beberapa sudah dengan PKB, dengan PKS, dengan Nasdem, bahkan dengan Demokrat sendiri sudah melakukan komunikasi itu. Baik, Pak Dance sekarang sudah menjadi ketua DPRD, jadi sudah tahu persis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Salatiga. Jadi ke depan kira-kira apa ini tugas wali kota Salatiga yang perlu diprioritaskan? Iya, jadi Salatiga ini kan kota kecil, hanya 54 km persegi, tidak ada tambang dan macam-macam. Kekuatan kota ini hanya ada pada jasa dan perdagangan. Kira-kira begitu. Dia berada seperti telur ceplok kuningnya di tengah-tengah Kabupaten Semarang. Kira-kira begitu kota Salatiga. Sehingga sebagai sebuah kota, maka madu yang harus dikembangkan ke depan lebih pada penguatan jasa perdagangan itu sendiri. Tapi kemudian kalau wisata kita kan nggak punya destinasi wisata alam atau apa, nggak punya. Yang punya kita itu ada pada destinasi-destinasi buatan. Meskipun Salatiga yang berada di ketinggian 600 dpl ya, di atas permukaan laut, itu sudah menjadi iklim wisata tersendiri. Di Pak Bambang sendiri pasti suka datang Salatiga karena adem.
beli ronde. Nah, beli ronde, ada rondenya. Jadi yang seperti itu. Di sini hotelnya cukup Ya, banyak, bintang ya, 4. Kalau mau cari hari Jumat pasti penuh. Nah, ya, jadi minat orang berwisata ke sini cukup tinggi. Nah, ya, ada beberapa catatan untuk wali kota ke depan karena ini ya, sejalan dengan RPJPD, Rencana ya, Pembangunan Jangka Panjang Kota Salatiga ya, 2025-2045. ya, ya, Nah, kalau harapan saya Salatiga ini harus menjadi kota modern, ini untuk menjadi keunggulan kompetitifnya, ya, kota, ya, kota yang indah karena dia di ya, pegunungan, indah ya, karena Salatiga pernah menyandang sebagai Paris Van Central Java. ya, Ya. Jadi Parisnya Jawa Tengah waktu masa ya, Belanda. Nah, itu ya, yang kita kembalikan. Kemudian, karena di sini memiliki iklim yang bagus, maka ya, kekuatan kita ada pada pariwisata dan juga pada pendidikan, karena kita ya. Salatiga itu IPM-nya yang tertinggi di Jawa Tengah. Oh, Nah, 84,99. Sementara Jawa Tengah cuma secara provinsi hanya 7,4. ya, Ya. Nah, sehingga hal-hal ini yang menjadi potensi kita yang bisa kita kembangkan sebagai keunggulan-keunggulan kompetitif kota. ya, Jadi mungkin pada MICE. Akan kalau di ya, pariwisata lebih pada MICE. ya, Tapi kalau ada hal-hal ke depan, misalnya kalau kemiskinan kita termasuk terendah ya, di Jawa Tengah. Pengangguran juga kita mulai bagus, kurangnya pengangguran. Tapi ya, kemudian karena kekuatan kita sebagai kota kecil lebih pada jasa perdagangan, mungkin ya, pada pedagang-pedagang pelaku-pelaku informal yang lebih kita kuatkan, ya. Tapi pada kekuatan informal ekonomi yang kita kuatkan, dan juga di sini karena iklimnya dingin, itu ya. bagus pada investasi-investasi seperti kesehatan, Hmm, rumah sakit, itu bagus, ya, pendidikan, itu ke depan. ya. Salatiga juga sering dikenal sebagai Indonesia Mini. Banyak orang dari seluruh dunia datang, sampai sekarang masih keadaannya seperti itu, Pak. Ya, contohnya saya sendiri ini Pak Bambang. Saya sendiri ini, walaupun sudah 40-an tahun di sini, Ya, tapi saya masih orang anggap kadang-kadang berasal dari Sulawesi Utara sana. ya, Tapi ya, saya bisa diterima dengan baik sebagai ketua DPRD di sini. ya, Di ya, sini ada 39 suku. ya, Sehingga interaksi sosial antar masyarakat itu udah biasa itu dengan orang yang ya, berlainan kulit, berlainan logat bahasa, berlainan macam-macam itu udah biasa. ya, 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 sehingga Salatiga seperti ada orang Maluku di sini banyak. Ada yang ya. mengatakan tanpa Maluku Salatiga bukan Salatiga. Tanpa Medan, tanpa Medan atau Batak Salatiga bukan Salatiga. Ya, Jadi bukan hanya Jawa yang asli itu yang disebut dengan ya, Salatiga. Semua yang seperti itu sudah disebut Salatiga. ya, Sehingga ya, kalau Pak Bambang declare sebagai Indonesia Mini, ya itulah Salatiga. ya, Dia mendapat ya, penghargaan kota paling toleran di Indonesia sudah 6 ya. kali berturut-turut. Nah, Pak Gance, yang terakhir, ini banyak orang menganggap bahwa Pileg kemarin terlalu pragmatis, transaksional. Nah, dikhawatirkan ini pilkada nanti juga akan menjadi seperti itu. Nah, kalau perkiraan Pak Gance di Salatiga seperti apa? Memang Pak Bambang, kalau saya melihat baru kemarin itu yang agak gila-gilaan. Ya, Dulunya itu pilpres, pilgub itu tidak pernah pakai uang. ya, Kali ini pakai uang. Nah, ya, ini memang harus kita antisipasi karena dari sisi budaya politik ini sangat merusak budaya politik ya, masyarakat. ya, Nah, memang ya yang bisa mencari solusi pertama itu ada para dewa yang ada di Jakarta sana ya, karena
mereka lah yang mengatur tentang undang-undang pemilu. Ya. Karena ini salah satu implikasi dari undang-undang yang proporsional terbuka, sehingga yang terjadi adalah yaitu kayak hutan rimba politik. Siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, kalau misalnya nanti pilkada, itu juga akan terjadi yang seperti itu. Tapi menurut saya, ini pengalaman saya pribadi ya Pak. Saya bukan pengusaha besar, saya tidak punya tambang dan saya bukan orang kaya. Tapi kemudian saya bisa dalam pemilihan di Kota Salatiga ini dalam pemilu 2024 bisa meraih suara terbanyak. Nah, apakah karena saya main uang banyak? Ya memang pakai uang juga, benar. Tapi ternyata kalau saya bandingkan dengan teman yang lain, yang jumlah suara jauh di bawah saya, ternyata dia mengeluarkan lebih banyak dari saya. Nah, jadi isi tas itu juga memang satu pertimbangan yang besar, tapi bukan itu satu-satunya. Memang kalau hasil survei, dulu isi tas kita, masalah isi tas, amunisi ini, itu pengaruhnya hanya sampai 25%. Tapi kali ini, kelihatannya ini akan melonjak sampai 40-45%. Sehingga pemilih-pemilih tradisional yang dulunya, ya, termasuk pemilih-pemilih rasional yang dulunya tidak tergantung dari itu, ada banyak yang bermigrasi. Jadi terjadi migrasi pemilih ini Pak Bambang. Nah, ini yang harus kita khawatirkan kalau sistem pemilunya seperti ini ke depan memang akan merusak budaya politik masyarakat ini. Ini hati-hati. Jadi untuk masyarakat Kota Salatiga, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, dalam rangka pilkada ini saya menghimbau bahwa untuk memilih, jangan sekedar memilih karena faktor isi tas dari calonnya. Tapi betul-betul dilihat bahwa calon itu adalah betul-betul calon yang memiliki komitmen, integritas, dan sebagainya. Karena calon ini nantinya ketika dia menjadi wali kota, dia akan memimpin kita selama 5 tahun. Bukan hanya pada saat sekian menit pada saat di TPS. Terima kasih. Salam pemilu damai. Baik. Terima kasih Pak Dance SH Walid MSI, Ketua DPC PDIP Salatiga sekaligus Ketua DPRD Kota Salatiga yang telah menyampaikan berbagai informasi dan wawasannya, mudah-mudahan membantu kita semua, terutama nanti masyarakat Salatiga untuk mempersiapkan pilkada dan memilih pemimpinnya yang cocok dan semua lancar, tidak banyak masalah yang muncul. Sekali lagi terima kasih Pak Dance, sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.